Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Higienis Aceh, dan selamat bergabung mungkin bagi pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kami di Aceh TV. Nah, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai informasi seputar kesehatan. Khusus hari ini kita bahas mengenai dapatkah ini sebenarnya nutrisi itu untuk menangkal infeksi virus. Jawabannya tadi sudah jelas sekali, sudah dijelaskan oleh Dr. Mutia, sangat tepat sekali bisa menangkal ini. Betul. Ya. Nah, lalu jenis nutrisi apa ataupun yang dari, karena dikatakan bahwa nutrisi ini dari sumbernya dari makanan itu ya. Betul. Contoh-contoh makanan apa ini dok yang mungkin yang sangat tepat yang bisa menangkal virus ini? Oke. Jadi kalau kita berbicara nutrisi untuk sistem imun, nutrisi untuk daya tahan tubuh, itu komponennya yang pertama ada protein. Benar. Kemudian ada vitamin, mineral. Vitamin dan mineral di sini bersifat sebagai antioksidan juga. Kemudian bisa juga dengan asam lemak omega 3 nanti salah satunya gitu. Kalau misalnya sumber bahan makanan sumber protein itu sudah jelas, misalnya lauk pauk yang sehari-hari kita makan. Misalnya ayam, kemudian ikan gitu ya, terus telur seperti itu. Nah, lauk pauk itu kita sebut sebagai protein hewani. Selain itu juga ada protein nabati yang misalnya berasal dari tahu tempe misalnya. Nah, protein itu salah satu kunci utama yang harus dipenuhi kalau untuk nutrisi daya tahan tubuh seperti itu. Kemudian di samping itu juga vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini juga tidak kalah penting. Yang bisa kita dapatkan sumber bahan makanannya adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya pesan dari Kementerian Kesehatan itu ada yang namanya piring makanku, mungkin kalau pernah dengar. Jadi kalau piring makanku itu setengah dari piring itu kita harus isi dengan sayuran dan buah-buahan dengan berbagai macam warna. Kenapa dengan berbagai macam warna? Karena warna-warna yang berbeda dari makanan ini menunjukkan antioksidan dan vitamin yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk vitamin itu contohnya yang sangat berperan untuk sistem imun antara lain adalah vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kemudian kalau mineral itu ada zinc, ada selenium, ada zat besi, kemudian tembaga juga termasuk ya. Nah, kalau untuk vitamin A, sumber bahan makanannya yang sudah kita kenal biasanya wortel ya kan? Ya. Wortel. Kemudian ternyata di hati ayam itu juga kadar vitamin A-nya cukup tinggi. Kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau gelap itu juga ada, misalnya seperti bayam gitu ya, brokoli itu juga mengandung vitamin A. Kalau vitamin C mungkin yang di masyarakat dengar kalau mau vitamin C harus makan jeruk yang banyak gitu. Nah, tapi sebenarnya buah yang mengandung vitamin C yang paling tinggi itu adalah kiwi sebenarnya. Kiwi, oke. Ya, tapi karena kiwi itu bukan buah yang lazim ada di masyarakat kita. Yang kedua tertinggi itu sebenarnya adalah jambu biji. Gitu. Guava itu yang warnanya pink. Nah, itu juga kandungan vitamin C-nya dia lebih tinggi daripada jeruk. Wah, ini mungkin taunya cuma jeruk ini dok ya. Ternyata di guava juga ada, kiwi juga lebih tinggi. Lebih tinggi seperti itu. Stroberi gitu ya. Tapi yang mudah mungkin ditemukan salah satu jambu biji yang tidak sulit untuk kita dapatkan untuk sumber vitamin C. Kemudian kalau vitamin E itu biasanya banyak di dalam minyak ya, minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, seperti itu mengandung vitamin E. Kalau vitamin D itu ada di bahan makanan seperti susu, seperti itu ya. Tapi yang paling mudah kita dapatkan vitamin D itu sebenarnya adalah dengan berjemur. Nah itu dia, dari sinar matahari. Dari sinar matahari, karena sinar matahari ini yang akan mengaktifkan provitamin D di bawah kulit menjadi aktif sehingga bisa digunakan gitu. Jadi vitamin D-nya itu sudah ada di dalam tubuh kita, dia tapi tidak aktif. Diaktifkan dengan sinar mataharinya tadi. Jadi artinya bukan sinar matahari yang mengandung vitamin D ya, tapi tubuh kita cuma dibantu oleh sinar matahari ini tadi untuk mengeluarkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita, untuk mengaktifkan. Nah tapi mungkin Anda tidak untuk menangkal virus ini, mungkin lebih banyak makan buah ini karena mengandung vitamin ini, itu ada? Secara keseluruhan sebenarnya tidak ada yang spesifik, jadi tidak ada satu jenis makanan yang bisa bekerja sendirian untuk memiliki fungsi tertentu seperti itu. Jadi tetap untuk supaya kita mendapatkan sistem imun daya tahan tubuh yang baik, itu kuncinya harus di gizi seimbang. Ya, jadi kita harus ikut pola makan gizi seimbang yang sudah sering dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan juga. Jadi ada tumpengnya seperti itu ya. Jadi kita harus cukup karbohidrat, kita cukup protein, lemak cukup,
cukup. Kemudian jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari. Jangan lupa aktivitas fisik juga gitu. Karena aktivitas fisik ini juga sangat berpengaruh untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Baik. Batasi lemak, batasi garam, batasi gula seperti itu, dan juga berperilaku hidup sehat. Gitu. Oke, berperilaku hidup sehat yang Iya. penting. Tapi tadi pemerintah juga sudah memberikan bahwa bagaimana program piringku ya, Iya, isi piringku. isi piringku ya. Kalau dulu ini lebih tagline-nya lebih sering didengar oleh masyarakat yaitu 4 sehat 5 Iya, sempurna. betul. Tapi sekarang isi piringku. Iya, Oke, tapi isi piringku yang berwarna-warni tadi Betul, ini ya dokter betul, ya, bahwa betul. begitu banyak makanan ataupun bahan makanan yang berwarna-warni ini ternyata lebih bagus Iya. untuk tubuh kita, karena nutrisi yang dikandung oleh makanan itu lebih banyak lagi gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, tapi ketika kita ingin lihat bahwa terkadang kita lebih memilih karena saya kekurangan vitamin ini, saya makan buah ini. Karena saya kekurangan ini, saya makan lebih banyak makan buah ini. Itu tepat nggak seperti itu, atau memang harus seimbang sebenarnya? Sebenarnya cukup kalau misalnya kita sudah mengikuti pola makan bergizi seimbang. Yang paling sederhana adalah kita mengikuti isi piringku itu. Oke. Karena kalau kita menghitung berapa jumlah yang harus kita makan, itu akan sangat kerepotan kalau kita menjalaninya sehari-hari, ya kan? Gitu. Tapi dengan kita mengkonsumsi isi piringku, itu sebenarnya dengan jumlah yang seimbang itu insya Allah cukup untuk mencukupi kebutuhan zat gizi kita gitu. Karena ada namanya angka kecukupan gizi yang bisa dipenuhi asalkan kita mengikuti pola makan bergizi seimbang gitu. Oke. Kalau misalnya suplementasi, misalnya konsumsi vitamin tertentu, itu tentunya kalau ada kekurangan dan sebaiknya atas advis dokter gitu. Jika ditemukan memang ada kekurangan, boleh kita berikan suplementasi. Tapi kalau kita bisa mengikuti pola makan bergizi seimbang, makannya bervariasi, beragam, Baik. seperti itu alhamdulillah insya Allah akan cukup. Akan cukup. Iya. Oke. Nah, intinya sebenarnya ingin mendapatkan nutrisi yang beragam dan seimbang itu cukup di lauk pauk kita sehari-hari sebenarnya Iya. sudah terpenuhi itu ya, Betul. Dok ya. Tidak usah harus pusing memikirkan apalagi ya sebenarnya. Iya. Menu makan sehari-hari yang bergantian setiap Iya. hari itu sudah memenuhi nutrisi seimbang kita. Betul, Oke. Nah, ini juga jadi pertanyaan banyak juga ini oleh kaum ibu dan orang tua ini, bahwa ketika anaknya nggak mau makan gitu, ini diberikan suplemen, diberikan vitamin, sebenarnya itu tepat nggak sih, Dok, untuk menggantikan nutrisi si anak itu? Nah, suplemen untuk menambah nafsu makan anak ya, itu benar. sering sekali menjadi pertanyaan kalangan ibu-ibu. Anak saya tidak mau makan, diberikan vitamin apa, Dok? Gitu ya. Jadi sebenarnya vitamin untuk menambah nafsu makan anak itu tidak ada. Tidak ada yang namanya vitamin untuk menambah nafsu makan anak. Suplementasi vitamin untuk anak-anak itu juga diberikan kalau memang terbukti ada kekurangan seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya makannya kurang mau gitu, kita harus cari tahu dulu. Kita sebagai ibu harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan anaknya pola makannya tidak baik. Itu dulu yang kita perbaiki. Kalau kita sudah tahu masalahnya di mana, tentunya biasanya harus konsultasi dengan dokter ya gitu, kalau untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Kalau sudah dibenarkan pola makannya dan masih kelihatan ada tanda-tanda kekurangan zat gizi tertentu, itu baru kita berikan suplementasi gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah dengan mengubah pola makannya. Benar. Oke, jadi cari tahu dulu ya, jangan sampai Iya. tertipu dengan produk-produk. Iya, kadang-kadang ibu-ibu suka ingin instan Iya, gitu betul. ya, ingin nggak mau, anaknya nggak mau makan gitu, kasih vitamin aja lah gitu. Sebenarnya tidak semudah itu gitu. Oke. Kita harus benarkan pola makannya dulu gitu kan. Kalau misalnya dia pola makannya nggak benar dari awal, nanti sampai gede jadinya kan susah seperti itu. Baik, jadi orang tuanya, ibunya yang harus ekstra cari tahu ya, Betul. apa sih yang untuk menambah nafsu makan anak Iya. saya, atau memang ibunya sendiri yang harus masak gitu. Iya, mungkin bentuknya mungkin ya, atau betul. variasi rasanya. Kadang-kadang ada anak yang tidak terlalu senang mencoba makanan baru, Betul. tapi mungkin kalau dikenalkan dengan cara yang menarik, mungkin anaknya jadi tertarik. Oke, itu kan seperti memang itu. sangat banyak variasi sekarang untuk Iya. jenis makanan. Mungkin anak suka nugget ya, tapi sekarang nugget itu bisa divariasikan dengan penambahan sayur, Iya, seperti itu. wortel kah, Betul, brokoli betul. kah, ataupun yang Betul, lainnya. Mungkin juga salah satu trik untuk si anak bagaimana caranya mau makan. Jadi Iya. tidak ada namanya suplemen untuk menambah nafsu Iya. makan anak ya. Tinggal orang tuanya, si ibunya nih yang harus kreatif ya, gimana si Betul. anaknya mau
makan, bernafsu makan, ataupun divariasikan, ataupun apa sih yang disukai oleh anak itu mungkin yang lebih dulu dicari tahu oleh si ibu ini. Jangan sampai lagi terpercaya dengan produk-produk yang dijual ya. Jangan sampai terlena dengan produk tersebut ya. Akhirnya sebenarnya sangat sederhana sekali yang ingin kita sajikan, mau tidak kita sebagai orang tua untuk menyajikan yang terbaik untuk anak kita, memberikan nutrisi pada setiap makanan yang kita berikan kepada anak ini. Oke. Nah, Dok, ada ini nggak, ada trik sendiri juga gimana sih caranya biar anak kita itu ataupun nutrisinya juga tercukupi ya, kemudian kesehatannya terjaga ya, sehingga juga dapat menangkal si virus-virus ini. Gimana? Ya, kalau dari segi nutrisi pastinya kita harus mengenalkan sedini mungkin, sedini mungkin kita harus mengenalkan pola makan yang sehat, bergizi seimbang. Jadi sedini mungkin itu artinya sejak anak itu lahir gitu ya. Jadi sejak anak itu lahir yang paling tepat, yang paling sempurna adalah ASI. Itu sudah pasti, ASI eksklusif. Jadi kemudian nanti dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI. Nah, pada saat kita berikan makanan pendamping ASI inilah yang menjadi asal muasalnya anak akan memiliki pola makan yang baik atau tidak. Kalau kita tidak mengenalkan makanan yang beragam sejak dia dari usia 6 bulan pada saat dia MPASI, itu nanti ke depan biasanya akan lebih sulit dia untuk menerima berbagai jenis makanan gitu. Jadi MPASI ini adalah tahap awal anak mengenal makanan. Betul. Ya, mungkin dengan merasa setiap mencoba setiap makanan dengan rasa yang berbeda-beda ya, sehingga lebih bervariasi, ke depannya anak juga akan lebih mau memakan apapun mungkin ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin tadi selain itu, selain memberikan nutrisi yang cukup kepada anak, kemudian cek kesehatan juga penting tidak ini, Dok? Penting sekali. Jadi untuk anak itu selain kita memberikan nutrisi, kita harus mengukur atau evaluasi tumbuh kembangnya secara berkala. Jadi kalau masih punya anak usia 0 sampai 2 tahun, itu jangan lupa rutin dibawa ke posyandu untuk ditimbang, untuk diukur panjang badannya, lingkar kepalanya, seperti itu. Jadi percuma kalau kita memberikan nutrisi tapi kita tidak memantau gitu. Jadi kalau ada kekurangan, kita tidak akan tahu kapan kekurangan itu terjadi, seperti itu. Jadi memang harus dilakukan pemantauan status nutrisi berkala, seperti itu. Didampingi dengan imunisasi tentunya ya. Untuk anak-anak. Yang dengar-dengar juga sudah ada aplikasi khusus ya, Dok? Betul. Ya, untuk orang tua mungkin ingin tahu anak saya sehat enggak ya, mungkin itu gimana itu, Dok? Itu ada aplikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kalau saya tidak salah. Aplikasi itu bisa di-download di smartphone yang bisa kita gunakan untuk memantau kalau misalnya tidak ingin menggunakan buku. Kalau kita ke posyandu kan kita dikasih buku tuh, buku pink gitu ya. Kalau di aplikasi itu kita aplikasi itu sebagai pengganti buku sebenarnya bisa. Jadi di situ kita tinggal masukkan berat badannya, tanggal lahirnya, usianya, panjang badannya. Setelah ditimbang kita masukkan ke situ, nanti di grafik itu akan muncul status gizi anaknya bagaimana. Apakah dia kurang, apakah dia baik atau berlebih. Nah, ini gimana sih yang nggak pakai ini? Sekarang smartphone semua juga pasti udah semua ya. Jadi tinggal untuk praktisnya ya, tinggal download saja aplikasi tersebut, Dok ya. Jadi kita bisa lihat kecukupan gizi anak kita seperti apa dengan aplikasi tersebut. Salah satu mungkin untuk memantau setiap hari ya, setiap waktu kesehatan anak kita sendiri. Ini luar biasa, ternyata juga udah banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan anak kita, untuk bagaimana anak kita bisa bebas dari yang namanya virus ya. Ini tepat sekali. Tapi jangan lupa juga selalu rutin untuk imunisasi juga untuk anak ini, Dok ya. Nah, tapi juga satu lagi yang tentang gizi ini, seimbang, harus seimbang antara gizi yang diberikan dan juga imunisasi. Insya Allah keduanya bisa menangkal virus ini sendiri ya. Nah, tapi ini kita kan lagi di pandemi ini, Dok ya, lagi di pandemi ini. Tapi juga anak salah satu yang rentan juga. Nah, mungkin apa sih yang harus kita kita lakukan juga untuk kita sebagai orang dewasa juga, untuk anak juga ya, untuk melindungi bebas dari virus ini. Mungkin nutrisi apa sih sekali lagi yang tepatnya, ataupun memang semuanya dalam yang ada dalam makanan yang kita sehari-hari itu? Ya, kalau nutrisi yang spesifik tadi seperti yang saya katakan, vitamin dan mineral yang saya sebutkan tadi ya, misalnya kayak vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, itu yang cukup spesifik untuk sistem imun seperti itu. Tapi kembali lagi,
yang penting adalah harus dengan pola makan bergizi seimbang. Artinya itu kita masukkan ke dalam pola makan sehari-hari seperti itu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan sistem imun yang baik. Tentunya juga dengan kalau dari sisi nutrisi jangan lupa untuk memperhatikan keamanan pangan. Artinya jangan lupa mencuci tangan sebelum memegang makanan, membersihkan, memasak makanan dengan matang, kemudian membedakan pisau yang digunakan untuk bahan mentah dengan bahan yang matang. Itu juga salah satu keamanan pangan yang penting dilakukan untuk mencegah infeksi virus. Seperti itu. Ternyata virus juga bisa datangnya dari mana saja ini. Jadi hal-hal yang kita lakukan juga harus sangat teliti, harus sangat bersih. Betul. Ya. Yang mulai dari cara memasaknya, cara membersihkannya, sehingga kita menyajikannya untuk keluarga kita. Nah, mungkin salah satunya tadi tentang makanannya, nutrisi yang sehat. Kemudian juga pesan lainnya apa nih, Dok, untuk menjaga kondisi tubuh kita di masa pandemi ini, Dok? Ya, selain tadi makan bergizi seimbang dengan makanan yang bervariasi dan beragam, jangan lupa tetap menjaga dengan menjalankan protokol kesehatan tentunya ya, cuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian menggunakan masker, terutama kan kalau misalnya kita bekerja di luar rumah, kemudian pada saat kita pulang itu harus kita perhatikan baik-baik sebelum menyentuh anak-anak kita, seperti itu. Dan aktivitas fisik juga jangan ditinggalkan gitu. Karena aktivitas fisik itu tadi seperti yang saya bilang salah satu pilar di gizi seimbang gitu. Jadi dia memang bekerja bersinergi dengan asupan makanan yang bervariasi untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita seperti itu. Walaupun di rumah saja tapi tetap harus ada gerak. Iya, sekarang kan YouTube ada ya, tinggal buka YouTube, tinggal cari gerakan mana yang mau diikuti, gampang sekarang. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan tentunya untuk bebas dari virus. Nah, tentunya juga nutrisi ini dapat menangkal virus, jadi dengan berbagai asupan makanan yang kita makan setiap hari, lauk pauk yang beragam, beraneka jenis, tentunya juga mengandung nutrisi dan gizi yang sangat baik untuk tubuh kita, tentunya untuk menangkal virus itu sendiri. Ya, terima kasih dokter atas kesempatan hari ini dan penjelasan diberikan informasi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri ya, tapi sebelum saya akhiri, saya juga tetap mengingatkan pemirsa di rumah untuk selalu mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan ibu, yaitu selalu menerapkan 3M. Apa saja? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.